Sebelum kita masuk ke pembelajaran, dukung kami dengan kunjungi channel YouTube kami, klik tombol like dan subscribe. Halo, halo, halo. Bagaimana kabar hari ini? Tentunya luar biasa. Pagi ini kita akan belajar kembali bersama Pak Hendrasto. Kali ini kita akan belajar tema 2, persatuan dalam perbedaan, subtema 2, bekerja sama mencapai tujuan, pembelajaran yang pertama. Sebelum pembelajaran kita mulai, apakah kalian sudah merapikan tempat tidur? Sudah mandi? Apakah sudah gosok gigi? Berpakaian rapi? Dan sarapan pagi? Kalau sudah semua dilakukan, mari kita bersiap untuk belajar. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Dalam pembelajaran yang pertama ini, kita akan belajar mata pelajaran IPS, memahami makna proklamasi kemerdekaan, upaya mempertahankan kemerdekaan, dan upaya mengembangkan kehidupan kebangsaan yang sejahtera. Bahasa Indonesia menggali informasi penting dari buku sejarah menggunakan aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Dalam kegiatan yang ketiga nanti, IPA menganalisis cara makhluk hidup menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Mari kita masuk ke dalam materi pembelajaran hari ini. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945, seharusnya bangsa Indonesia telah merdeka dan terbebas dari segala bentuk penindasan serta penjajahan. Namun, kenyataannya tidak demikian. Bangsa Indonesia masih perlu berjuang mempertahankan kemerdekaan. Kira-kira mengapa? Mari kita baca teks berikut ini baik-baik. Perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Setelah proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia ternyata masih terus berjuang mempertahankan kemerdekaan Indonesia dari gangguan bangsa asing yang datang, seperti dari pemerintahan Belanda. Pasukan Belanda kembali datang ke tanah air. Kedatangan ini disambut dengan berbagai bentuk perlawanan oleh bangsa Indonesia. Sehingga sejak tahun 1945 sampai 1950 telah terjadi berbagai macam pertempuran di berbagai daerah antara pihak Indonesia dengan pihak Belanda yang dibantu oleh pasukan Inggris. Ternyata Belanda tidak sendiri ya, dia dibantu oleh pasukan Inggris. Tahukah kalian bahwa di Yogyakarta juga terjadi pertempuran? Pertempuran ini biasa disebut dengan serangan umum 1 Maret atau disebut dengan Janur Kuning. Mari kita simak videonya baik-baik.
Kita mundur, Pak. Tinggalkan aku di sini. Yang masih sehat, mundur saja. Baik, Pak. Laporkan, Pak. Sesemar Suleman dengan 3 orang anaknya gugur. Yang lain suruh mundur saja. Baik, Pak. Suruh para hebat adakan sektor barat. Siapa? Kita pertahankan terus di sini. Latihan saya kiri satu persatu. Mundur! Ayo, cepat! Yang selanjutnya kita akan membaca tentang bagaimana Surabaya mempertahankan diri dari serangan bangsa asing, yaitu sekutu. Pertempuran Surabaya. Pada tanggal 25 Oktober 1945, tentara sekutu yang dipimpin oleh Brigadir Jenderal Malabi tanggal 27 sampai 30 Oktober 1945 terjadi kontak senjata antara para pemuda Indonesia dengan pasukan Inggris. Dalam pertempuran ini, pasukan Inggris dapat dipukul mundur. Bahkan, puncak dari pertempuran tersebut adalah terbunuhnya pemimpin pasukan Inggris, Brigadir Jenderal Malabi. Pada tanggal 9 November 1945, Inggris mengeluarkan ultimatum yang berisi semua pimpinan dan orang Indonesia yang bersenjata harus melapor dan meletakkan senjatanya di tempat yang ditentukan dan menyerahkan diri dengan mengangkat tangan. Namun, ultimatum tersebut ditolak oleh bangsa Indonesia. Sehingga pada tanggal 10 November 1945 terjadi pertempuran yang sangat dahsyat. Pasukan Inggris menggempur Surabaya dari darat, laut, dan udara. Wah, mengerikan juga ya. Peristiwa 10 November ini diperingati sebagai Hari Pahlawan. Nah, siapa yang berjuang? Yaitu pasukan yang dipimpin oleh Bung Tomo. Dahsyat bukan? Setelah kamu mencermati bacaan tersebut, membaca dengan teliti, sekarang kamu akan membuat peta pikiran. Tapi sebelumnya kamu harus mengetahui, karena peta pikiran yang kamu buat harus menggunakan kalimat efektif. Apa itu ciri-ciri kalimat efektif? Yang pertama, memiliki unsur penting atau pokok, minimal unsur subjek dan predikat. Menggunakan struktur bahasa yang tepat. Jadi bahasa Indonesia yang baku ya. Lalu memakai kaidah ejaan yang berlaku. Pakai tanda koma, titik, tanda seru sesuai dengan pernyataan yang kamu buat. Menggunakan pilihan kata diksi yang tepat dan sesuai kebutuhan. Jadi tidak boleh berulang-ulang. Setelah kalian membaca tentang pertempuran Surabaya, sekarang kalian akan membuat peta pikiran. Jawablah pertanyaan dari peta pikiran berikut ini. Peristiwa apa yang terjadi dalam teks tersebut? Yang kedua, mengapa peristiwa tersebut dapat terjadi? Yang ketiga, siapa saja tokoh dalam pertempuran tersebut? Yang keempat, bagaimana pertempuran tersebut dapat terjadi? Yang kelima, kapan pertempuran tersebut terjadi? Dan yang keenam, di mana pertempuran tersebut terjadi? Silahkan buat di buku tulismu
peta pikiran seperti gambar berikut dan kirimkan ke kantong tugas yang disediakan oleh gurumu. Setelah kamu membaca tentang pertempuran Surabaya, tentunya perjuangan dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia tidak dapat dilakukan sendiri-sendiri. Semangat dan berbagai kerjasama serta persatuan dari seluruh rakyat Indonesia untuk mencapai cita-cita sangat diperlukan. Sekarang coba kamu jawab, apa makna yang dapat kamu petik dari upaya mempertahankan kemerdekaan dalam pertempuran Surabaya? Tuliskan di buku tugasmu dan kirim ke kantong tugas. Setelah belajar tentang sejarah pertempuran mempertahankan kemerdekaan, sekarang kamu akan mempelajari tentang cara hewan menyesuaikan diri dengan lingkungan tempat tinggalnya. Simak baik-baik video burung pipit berikut ini. Setelah melihat video tentang burung pipit, ternyata banyak jenisnya ya burung pipit itu. Kalau di tanah Jawa, kita biasa menemui burung pipit gereja atau emprit gereja, burung pipit kaji, burung pipit Jawa atau biasa disebut dengan emprit Jawa. Nah, dari semua burung pipit, mereka memiliki ciri khusus yang sama, yaitu bagian paruhnya. Pipit adalah nama umum bagi sekelompok burung kecil pemakan biji-bijian yang menyebar di wilayah tropis dunia lama dan Australasia. Jenis burung pipit mempunyai paruh pendek dan kuat. Bentuk paruh ini sesuai untuk memakan jenis biji-bijian. Paruh ini berfungsi menghancurkan biji. Lalu yang kedua adalah bagian kakinya. Burung pipit pada bagian kakinya kecil dan kuat, seperti nampak pada gambar, yang berfungsi untuk bertengger di dahan, bahkan dia bisa bertengger di ranting yang kecil. Habitat asli burung pipit adalah di hutan dan di sawah atau di ladang. Ya, meskipun selama ini kita kadang melihat burung pipit berada di daerah kita, berada di wilayah perkotaan, bahkan dia tinggal di dalam rumah kita. Sekarang kalian amati gambar ayam berikut ini. Coba tuliskan ciri khusus yang dimiliki ayam serta fungsinya. Tuliskan 2 saja. Nah, kemudian kamu juga tuliskan habitat asli dari hewan tersebut. Yang kedua adalah bebek. Silahkan kamu juga tulis ciri bebek 2 saja, serta fungsinya dan habitat asli dari bebek tersebut. Yang ketiga adalah ikan. Silahkan kamu tuliskan ciri dari ikan. Dan kamu juga tuliskan habitat asli dari hewan tersebut. Yang keempat, coba kamu cari ciri khusus tokek dan cicak. Tuliskan 2 saja dan tuliskan juga habitat dari hewan tersebut. Setelah kamu mengerjakan semuanya, jangan lupa kirim ke kantong tugas yang disediakan gurumu. Kita sebagai manusia harus bersyukur karena kita diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa sesuai atau sebagai makhluk ciptaan yang paling sempurna. Sebagai wujud syukur, maka kita harus 1. Rajin berdoa dan mensyukuri nikmat yang diberikan. 2.
merawat segala ciptaannya. Yang ketiga, saling mengasihi. Dan yang keempat, menjaga perilaku kita, tindakan, serta tutur kita agar tidak menyakiti orang lain. Pembelajaran kita telah selesai. Mari kita tutup dengan berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih semuanya. Tetap semangat, jaga kesehatan, jangan lupa tersenyum, patuhi protokol kesehatan, hidup ini indah. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Dadah.